Assalamualaikum, halo guys. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, di era pandemi sekarang ini kita harus benar-benar jaga kesehatan kita. Oh iya, jangan lupa kalau kalian pergi keluar rumah, kalian harus tetap taati protokol kesehatan ya. Nah, penasaran gak sih? Kali ini aku bakal bahas apa ya? Tapi kita perkenalan dulu ya. Nah, kenalin, nama aku Sulaibatul Islamiyah, biasa dipanggil Sulay. Tapi itu juga boleh sih. Mia juga boleh, terserah kalian deh mau panggil aku apa. Oh iya, aku mahasiswi jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku juga salah satu yang member atau anggota muda UKM Bahasa Flat. Nah, daripada kalian penasaran nih, apa sih yang bakal aku bahas di video pertama kali ini? Yuk, langsung kita lihat aja videonya. Di video pertama ini, aku akan membahas mengenai hope dan juga wish atau using hope and wish. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang membedakan hope dan juga wish? Dan kenapa ya bisa berbeda? Daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita lihat pembahasannya. Let's go! Sebelum kita membahas perbedaan hope dan wish, ternyata hope dan wish memiliki persamaan loh. Nah, udah ada yang tahu belum nih? Kalau ternyata hope dan wish memiliki arti yang sama, yaitu berarti berharap atau menginginkan. Nah, sekarang udah pada tahu dong persamaan hope dan juga wish. Nah, kemudian apa sih perbedaannya? Perbedaan hope dan wish terletak pada maknanya. Kalian udah tahu belum kalau ternyata walaupun memiliki arti yang sama, yaitu berarti menginginkan atau berharap, hope dan wish juga memiliki makna yang berbeda. Siapa yang penasaran apa maknanya? Yuk langsung aja aku kasih tahu nih apa maknanya. Perbedaan makna antara hope dan wish. Hope bisa disebut dengan real, dan wish bisa kita sebut sebagai unreal. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah hope atau real ini artinya digunakan untuk sesuatu yang real atau sesuatu yang realistis atau masih dapat mungkin terjadi. Nah, bagaimana itu dapat terjadi? Nah, ini dapat terjadi jika seseorang itu memiliki effort atau usaha dalam mencapai sesuatu yang ingin dia capai. Nah, sedangkan untuk wish atau unreal, wish itu digunakan untuk sesuatu yang sulit dicapai atau sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Nah, jadi itu perbedaan antara makna hope dan juga wish. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa perbedaan makna antara hope dan juga wish? Nah, sekali lagi aku jelaskan ya. Jadi, hope itu digunakan untuk sesuatu yang real atau sesuatu yang realistis atau sesuatu yang mungkin saja dapat terjadi. Dapat terjadi ketika kita memiliki effort atau usaha. Sedangkan wish digunakan untuk sesuatu yang sulit dicapai atau sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Nah, semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya. Setelah kita membahas persamaan dan juga perbedaan makna antara hope dan juga wish, selanjutnya kita bahas yuk bagaimana sih cara penggunaan hope dan juga wish. Kira-kira bagaimana ya cara penggunaannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah,
Cara penggunaan hope itu terdapat 3 cara, guys. Ada 3 cara penggunaan hope. Yang pertama, polanya yaitu subject plus hope bertemu dengan simple present. Untuk pola yang pertama ini digunakan untuk masa yang akan datang atau bisa kita sebut future, atau menginginkan sesuatu untuk di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya adalah I hope I get a good idea. Aku berharap aku mendapatkan ide yang bagus. Ini tuh ketika kita belum mendapatkan ide, belum muncul idenya, tapi kita berharap untuk mendapatkan ide yang bagus. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan ide yang bagus, kita harus berusaha atau berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan ide yang bagus tersebut. Berarti masih ada harapan atau masih ada kemungkinan bagi kita untuk dapat ide yang bagus. Nah, ini untuk pola yang pertama, yaitu hope bertemu dengan simple present. Selanjutnya, untuk pola yang kedua, yaitu subject plus hope kemudian bertemu dengan simple past. Nah, untuk pola kedua ini, kapan sih waktu digunakannya? Pola yang kedua ini digunakan ketika di waktu lampau atau waktu yang sudah lewat. Kita berharap atau menginginkan sesuatu yang udah kita lakukan di masa lampau. Contoh kalimatnya adalah I hope I got a good idea. Nah, got-nya ini pakai verb 2, guys, karena pola dari simple past-nya. Jadi kita menggunakan verb to atau verb 2. Nah, sama yang pertama kan sama nih. Sama-sama ingin atau berharap mendapatkan ide yang bagus. Tapi ternyata ada bedanya nih. Ada bedanya loh, guys. Apa ya bedanya? Bedanya, yang kedua ini kita udah dapet ide yang bagus nih. Udah tahu juga ide bagusnya itu seperti apa. Udah kita lakuin juga. Tetapi kita belum tahu apakah ide itu bagus juga menurut orang lain atau sebaliknya. Itu perbedaannya. Nah, jadi kalau yang pola pertama itu belum mendapatkan ide yang bagus. Tapi kalau yang kedua ini udah dapat ide bagus, tapi belum tahu apakah bagus menurut orang lain atau enggak. Nah, itu untuk pola yang kedua. Hope bertemu dengan simple past. Nah, kita lanjut ya ke pola yang berikutnya, yaitu pola yang ketiga. Polanya yaitu subject plus hope bertemu dengan present continuous. Nah, pola ketiga ini untuk harapan yang sedang terjadi atau harapan yang lagi terjadi. Bisa kita sebut on progress. Makanya now atau sekarang. Contoh kalimatnya yaitu I hope you are enjoying my food. Aku berharap kamu menikmati makananku. Nah, di sini polanya menggunakan present continuous. Jadi, bertemunya dengan be plus verb ing. Be di sini yang cocok yaitu menggunakan are. Kemudian, enjoy ini kita ubah menjadi verb ing. Dari enjoy menjadi enjoying. Nah, ceritanya kan aku lagi masak nih, kan lagi terjadi ya, atau sedang aku lakukan. Jadinya aku bilang, I hope you are enjoying my food. Jadi sesuatu yang sedang terjadi atau sedang kita lakukan. Nah, itu untuk pola yang ketiga. Sekarang kita ulang ya. Yang pola pertama, kejadiannya belum terjadi,
tetapi kita sudah mengharapkan sesuatu. Jadi berharapnya untuk di masa yang akan datang. Untuk pola yang kedua, kita berharap untuk sesuatu yang sudah kita lakukan mendapat hasil yang bagus. Dan untuk pola yang ketiga, kita berharap apa yang sedang kita lakukan atau apa yang sedang kita kerjakan untuk kalian dapat menikmatinya. Nah, itu adalah cara penggunaan untuk kata hope ya teman-teman. Ada 3 pola. Nah, sekarang jadi tahu kan bagaimana cara digunakannya hope? Jangan sampai salah lagi ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, wish memiliki arti berharap atau menginginkan. Tetapi, berharap atau menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau impossible, atau juga sesuatu yang unreal. Nah, bagaimana sih cara penggunaan wish? Ada 3 pola untuk penggunaan wish. Nah, pola yang pertama yaitu subject plus wish bertemu dengan simple past. Kalian udah tahu belum nih, kapan sih kira-kira pola ini akan digunakannya? Pola ini akan digunakan ketika pada saat sekarang kalian sedang mengharapkan sesuatu, tetapi itu enggak mungkin kalian dapatkan. Misalnya, I wish I could be smaller. Aku berharap aku dapat lebih kecil. Kira-kira itu mungkin gak ya? Nah, itu adalah sesuatu yang gak mungkin. Karena pada nyatanya kita tidak bisa mengecil. Karena pada dasarnya manusia itu tumbuh lebih besar dan lebih tinggi, bukan malah menjadi lebih kecil. Untuk penggunaan pola yang pertama, itu menggunakan subject plus wish dan simple past. Dan jangan lupa ya, karena ini menggunakan simple past, jadi kalian harus menggunakan verb 2. Selanjutnya untuk pola yang kedua. Pola yang kedua yaitu subject plus wish bertemu dengan past perfect. Semua subjek yang digunakan bebas ya guys, tergantung yang ingin kalian buat kalimatnya. Jika kalian ingin menggunakan she, he, it, I, you, we, they, ataupun menggunakan nama orang, itu boleh-boleh saja, terserah kalian. Pada past perfect ini memiliki pola yang menggunakan had plus verb 3 untuk verbal. Sedangkan untuk nominalnya ada had been plus adjective, noun, ataupun adverb. Sekarang kita menggunakan pola past perfect yang verbal ya. Tadi polanya yaitu subject plus wish bertemu dengan past perfect. Contoh kalimatnya yaitu I wish I hadn't said anything to my friend. Ini untuk kalimat yang negatifnya ya, karena aku pakai had not di contohnya. I wish I hadn't said anything to my friend. Aku berharap aku tidak mengatakan apapun kepada temanku. Nah, kenapa aku pakai said? Karena ini kan past perfect, jadi kita menggunakan verb 3. Untuk penggunaan pola kedua ini, wish plus past perfect itu yang masa lampau atau yang dulu, atau sesuatu yang sudah kita lakukan dan kemudian kita menyesalinya. Jadi
harapan itu nggak mungkin terjadi karena udah berlalu. Kemudian kita hanya bisa menyesalinya. Nah, itu untuk penggunaan pola kedua ya, yaitu wish plus past perfect. Selanjutnya, untuk pola yang ketiga, itu rumusnya ada subject plus wish bertemu dengan past future. Nah, kalian tahu nggak sih kapan pola yang ketiga ini digunakan? Nah, jika kalian belum tahu, aku kasih tahu ya. Pola yang ketiga ini digunakan untuk yang akan datang, tapi harapan itu nggak bisa terjadi dan nggak mungkin akan terjadi. Contohnya dalam kalimat they wish they would come to my house. Past future itu rumusnya would plus verb 1. Ini untuk verbalnya. Kemudian untuk kalimat yang nominalnya would be plus adjective, noun, atau adverb. They wish they would come to my house. Mereka tuh berharap bisa datang ke rumah aku, tapi mereka nyatanya nggak bisa. They wish they would come to my house, but they can't do it. Mereka mau ke rumahku, tapi mereka tuh nggak bisa datang. Entah itu karena suatu alasan atau kepentingan pribadi. Intinya mereka nggak bisa datang ke rumah aku. Nah, ini untuk penggunaan pola ketiga, wish bertemu dengan past future. Ternyata ada satu lagi pola untuk wish loh guys. Apa ya? Pola wish yang terakhir yaitu wish yang digunakan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Untuk pola yang terakhir memang tidak ada dalam pola sebelumnya. Jadi, maksudnya yaitu kalian berharap untuk orang lain. Nah, kita juga bisa menggunakan wish untuk harapan kita kepada orang lain. Daripada kalian bingung, langsung aja aku kasih contohnya ya. Yang pertama, I wish you luck in your test. Aku berharap kamu beruntung dalam ujian kamu. Jadi, kita berharap untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nah, contoh yang kedua, I wish you the best in your exam. Aku berharap kamu yang terbaik dalam ujian kamu. Nah, di sini kita berharap agar orang lain dapat menjadi yang terbaik dalam ujiannya. Jadi, pada pola yang terakhir ini kita berharap untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nah, bagaimana teman-teman setelah penjelasan yang udah sedikit aku kasih nih tentang persamaan dan juga perbedaan antara hope dan juga wish. Nah, kan dari tadi sudah aku bahas. Sekarang kita review lagi ya perbedaan antara wish dan juga hope. Nah, hope digunakan untuk sesuatu yang dapat kita capai atau sesuatu yang kita harapkan dan dapat kita capai jika kita memiliki usaha atau effort untuk sesuatu yang kita inginkan tersebut. Sedangkan wish digunakan untuk keinginan kita tetapi kita tidak dapat mencapainya. Artinya itu semua impossible kita capai atau tidak mungkin kita capai. Nah, itu sedikit perbedaan antara wish dan juga hope. Thank you for watching my video. See you. Terima kasih ya sudah menonton video pertama aku. Sampai ketemu lagi. Tunggu video aku yang berikutnya ya. Stay tune guys.